Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Udah siap sekolah Minggu? Udah dong Kak. Nah, kalau udah siap, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Ku Diberikan Kehidupan. Yuk semuanya kita harus semangat ya. Yuk sebelum kita memulai sekolah Minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah bisa kembali lagi bersekolah Minggu walaupun masih di dalam rumah. Tuhan berkati selama kami beribadah agar firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menjalankan kembali janji kita sebagai anak sekolah Minggu Kak Koko. Iya benar banget Kak. Nah jadi adik-adik yang di rumah sekarang ambil sikap yang terbaik karena janjinya nggak sama siapa sih Kak Koko? Sama Tuhan Yesus. Nah berarti kita nggak boleh main-main ya. Nggak boleh main. Kita mau nyanyi Aku Anak Sekolah Minggu. Kita berjanji untuk tetap setia dan mendengar Dia. Menurut sama firman Tuhan ya. Selalu taat berarti Kak. Tapi kira-kira kalau Kak Koko kan juga anak sekolah Minggu, pernah nggak berbuat kesalahan? Ya pasti pernah dong Kak. Rasanya gimana tuh Kak? Ya rasanya ya pasti bersalah Kak. Misal sama mama kalau berbuat kesalahan, takut nggak ketemu sama mama? Ya habis itu takut sih biasanya. Pasti takut ya. Di kamar terus sih biasanya. Nah kalau misal kita berbuat salahnya sama Tuhan, kita bisa ngumpet nggak Kak? Enggak kan? Tuhan kan selalu melihat kita. Iya Tuhan selalu melihat kita, tapi Tuhan Yesus sayang loh sama kita. Walaupun kita kadang masih suka nggak taat, Tuhan Yesus tetap mau mengampuni kita. Nah karena itu sekarang kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Yesus ya Kak Koko. Iya. Sebelumnya kita menyanyi Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar
saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami sadar sebagai anak-anak yang sudah berjanji untuk selalu taat kepadamu. Kadang kami masih lalai pada janji kami ini Tuhan. Kami kadang tidak nurut dan tidak taat kepada firman-Mu Tuhan. Kami mau mengakui dosa kami di hadapan-Mu, baik dalam pikiran kami, perbuatan maupun perkataan kami Tuhan. Kami mohon ampun dan ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu nurut dan taat kepada firman-Mu saja. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ini ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tadi kan kita sudah doa pengakuan dosa. Kita sudah mengaku dosa dan Tuhan selalu memberikan kesempatan pada kita. Sama seperti cerita yang akan kita dengarkan hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kita nyanyi dulu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, tetapi agar apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, agar kami menjadi anak yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Keluaran 34 ayat 1-9. Dua loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu, bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam bentuk awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan teman kalian membacakan firman Tuhan dari Keluaran 34 ayat 1-9. Nah, sebelum Karita lanjut kepada cerita Alkitab kita hari ini, Karita mau bertanya, siapa di antara adik-adik yang pernah melakukan kesalahan? Semuanya pasti pernah ya melakukan kesalahan. Tapi pertanyaan kedua, Karita akan ajukan lagi. Nah, di antara kalian yang pernah melakukan kesalahan, siapa yang pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan kalian? Kalau kalian diberikan kesempatan kedua, apa yang akan kalian lakukan? Pastinya
kalian akan menjawab, wah, aku akan memanfaatkan kesempatan kedua itu sebaik-baiknya Kak untuk memperbaiki kesalahan. Nah, benar adik-adik, pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan kedua, kita pasti akan mempergunakannya untuk memperbaiki kesalahan kita. Karena kesempatan kedua itu adalah kesempatan yang berharga. Apalagi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Pasti itu adalah kebahagiaan yang sangat melimpah. Adik-adik, bacaan kita hari ini merupakan bagian dari kisah Musa berjumpa dengan Allah dalam rangka pembaruan perjanjian antara Allah dan Israel. Melalui Musa, Allah berkenan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Perjanjiannya itu adalah Allah akan menjadi Allah mereka, yaitu Allah Israel, dan bangsa Israel akan menjadi umatnya. Namun seakan tidak peduli bahwa Allah berada di tengah-tengah bangsa Israel, di kaki Gunung Sinai orang-orang Israel malah berpaling dari Allah. Mereka membuat patung anak lembu emas, lalu bersukaria memuja patung itu sebagai Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, kisah itu sudah kita baca di minggu kemarin dari Keluaran 32. Pengkhianatan itu tentu membuat Allah murka. Baru saja perjanjian disepakati, sekarang sudah diingkari. Lihat ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan itu membuat Musa sangat marah adik-adik. Dia memecahkan 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Dari firman Tuhan yang tadi kita baca, kita memperoleh informasi bahwa atas perintah Tuhan, Musa membuat kembali 10 hukum Tuhan itu ke dalam 2 loh batu. Tuhan berfirman kepada Musa agar Musa pergi ke Gunung Sinai. Nah, pada saat Musa naik ke Gunung Sinai inilah Musa bertemu kembali dengan Tuhan. Tuhan datang kepadanya dan mengadakan pembaruan perjanjian. Tuhan akan memberikan berkat dan melakukan berbagai peristiwa ajaib bagi bangsa Israel. Dan bangsa Israel pun diminta untuk setia kepada Tuhan. Hancurnya 2 loh batu menjadi isyarat bahwa perjanjian antara Allah dan Israel berada di tubir jurang adik-adik. Namun Tuhan itu bersikap lain adik-adik, yang memberikan kesempatan kedua, di mana kesempatan itu untuk memperbarui perjanjiannya dengan umat Israel. Mengapa Allah mau memberikan kesempatan kedua? Itu karena Allah itu adalah Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih sayang, dan setia. Alkitab menceritakan bahwa 2 loh batu yang pertama telah pecah karena kemarahan Musa. Nah, lewat kesempatan kedua ini, Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada Musa. Musa menyadari betapa Allah itu murah hati dan penuh belas kasihan. Melalui seruannya, Allah menunjukkan bahwa Ia tidak menghukum siapapun selama umat tidak menolaknya. Musa benar-benar mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Ia memohon kepada Tuhan agar Tuhan selalu memimpin Israel karena mereka adalah milik kepunyaan Allah. Adik-adik, kesempatan kedua yang diberikan Allah kepada umat Israel melalui Musa tentulah tidak akan disia-siakan. Musa berjanji akan menjalani semua yang diperintahkan Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat serta takut kepada Allah. Kesempatan kedua kepada umat Israel ini membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang pemurah dan juga pengasih. Belajar dari Musa, ketika Musa memperoleh kesempatan kedua dari Allah untuk memperbaiki kesalahannya, karena Musa memecahkan 2 loh batu tersebut, Musa berjanji untuk menjalani dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat serta takut kepada Allah. Nah, itu juga yang Tuhan kehendaki dari kita adik-adik. Ketika kita melakukan kesalahan dan diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan kita sebaiknya tidak menyia-nyiakan, tetapi menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dengan ucapan syukur dan sukacita untuk memperbarui
kesalahan kita. Karena kesempatan yang kedua yang diberikan Allah itu karena Allah sangat mengasihi kita adik-adik. Kesempatan kedua adalah ajang di mana kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi misalnya kalian mungkin melakukan perbuatan yang membuat orang tua kalian marah karena kalian berbohong. Tapi orang tua kalian itu memberikan kesempatan kedua agar orang tua kalian itu percaya lagi sama kalian. Maka gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya agar orang tua kalian percaya lagi kepada kalian, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang jujur. Atau misalnya nih dari sekolah kalian tidak mengerjakan tugas kalian nih dan guru memberikan kesempatan buat kalian untuk menyelesaikannya, maka pergunakanlah waktu yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya dengan cara tekun belajar dan tekun menyelesaikan tugas-tugas kalian, karena belum tentu akan ada kesempatan yang akan diberikan kepada guru kalian lagi. Yuk kita pakai waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Nah adik-adik, tadi ceritanya adalah tentang orang-orang Israel yang pernah tidak taat kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap sayang kepada orang Israel, Kak Koko. Benar banget. Nah, Iya. Tuhan itu terus memberikan kesempatan sama kita untuk menjadi anak yang baik, untuk bisa berbuat baik selagi masih ada waktunya. Sama kayak lagu tema kita ya, Kak ya? Iya, sama. Yuk kita nyanyiin lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan sekali lagi. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Mengumpulkan persembahannya masih di rumah dulu. Dikumpulin, nanti kalau udah bisa sekolah minggu lagi, datang ke sini, boleh dibawa. Yuk sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi lagu Persembahan Kami. Tuhan Yesus tolong berkati agar persembahan kami bisa terima dan bisa menjadi berkat bagi sama. Dalam nama Tuhan saya berdoa, amin. Jangan lupa ya ngerjain saat teduhnya. Nanti kalau udah dikerjain, di-share lagi sama kakak-kakaknya. Nah, untuk hari ini kita ada temu kangen via Zoom. Nah, nanti jangan lupa gabung jam berapa Kak? Setengah 12. Jam setengah 12. Gimana linknya, Kak? Linknya nanti di-share sama kakak-kakaknya di grup WA masing-masing. Nah, Koko, bentar lagi kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Ya. Kita mau berdoa bersama. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi "Oh Berkati Kami". Yuk.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga kami boleh beraktivitas walaupun masih tetap di rumah kami masing-masing. Tuhan, ajar kami, mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang selalu taat, karena kami tahu Engkau selalu mengasihi kami dan beri kesempatan kepada kami untuk menjadi anak-anak yang nurut pada firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan pada setiap kami, supaya kami boleh terus melakukan aktivitas kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah udah selesai, selamat hari Selamat hari Minggu, Minggu. adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.